Nah, hari ini saya akan membagikan juga satu firman Tuhan yang spesial buat kita semua. Judulnya adalah berkat di masa berat. Judul ini sendiri pun sudah menjadi satu paradoks. Karena di satu sisi berkat, tapi di satu sisi berat. Kayaknya nggak nyambung. Namanya juga masa berat. Tapi tahukah saudara, kalau kita pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan sesungguhnya justru di masa berat Tuhan suka mencurahkan berkat kelas berat bagi umatnya. Oke, di sepanjang masa tokoh-tokoh di dalam Alkitab ngalami mujizat terbesar di masa paling sukar. Itu sebabnya apapun saat ini masing-masing pribadi kan situasi beda-beda. Tapi apapun itu yang sedang Anda hadapi saat ini, krisis apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun, saudara percaya satu hal. Tangkap rema firman Tuhan hari ini. Di masa paling berat di dalam kehidupanku, itu justru momen Tuhan akan bekerja paling dahsyat, menyatakan mujizat paling besar di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita baca di dalam Kejadian 26. Kita mulai ayatnya yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Sampai itu dulu. Saya mau tanya sama saudara. Ishak ini adalah pengusaha besar. Bahkan dia konglomeratnya zaman itu. Anaknya Abraham kan. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah ketika kelaparan itu datang, itu memaksa dia sampai harus pindah tempat. Menurut saudara itu kelaparan biasa atau kelaparan besar? Ini kelaparan besar, gak main-main. Jadi ini masa yang berat, harusnya habis, harusnya gak mudah melalui situasi yang seperti itu. Tapi mari kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ishak di masa berat itu. Sekarang kita baca ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu atas pimpinan Tuhan ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ternyata justru di masa yang paling berat itu Ishak dapat panen 100 kali lipat. Coba Anda renungkan perkataan ini dan jangan kayak biarkan lewat begitu saja ayat ini. Kalau di masa normal, misalnya tahun ini Anda punya penghasilan naik 20% atau naik 30%, itu sudah sesuatu yang akan membuat Anda happy apa tidak? Buat kebanyakan orang itu sudah sesuatu yang exciting, 20-30%. Tapi tahukah saudara, Ishak bukan cuma naiknya persentase, tapi naiknya 100 kali lipat. Dan itu terjadinya justru di masa berat. Di masa normal, increase peningkatan yang dia dapatkan mungkin 20, mungkin 30%. Tapi justru di masa berat, ketika dia menghadapi tantangan yang besar, sampai dia harus pindah ke tempat yang lain. Tetapi justru di momen itu Tuhan mengerjakan great multiplication. Jadi great multiplication yang Tuhan kerjakan itu tidak nunggu ekonomi baik, keadaan kondusif. Tapi dengarkan baik-baik, di masa penuh tantangan, di keadaan yang serba sulit buat saudara dan saya, anak-anaknya yang mengasihi dia, Tuhan mau kerjakan great multiplication. Boleh katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bahkan kalau kita teliti, tuaian 100 kali lipat yang dialami Ishak bukan cuma sekali loh. Tapi berulang kali. Berulang-ulang. Buktinya apa? Karena ditulis di ayat tadi, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, ia menjadi sangat kaya. Kalau tuaiannya cuma sekali, sekali itu dia dapat panen 100 kali, ya sudah berarti peningkatannya sekali. Ia menjadi kaya. Tapi ternyata kian lama
Kian kaya artinya hasilnya 100 kali ditaburkan lagi. Nuai 100 kali ditaburkan lagi. Nuai 100 kali ditaburkan lagi. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia menjadi sangat kaya bukan di keadaan baik. Ia menjadi sangat kaya justru di keadaan paling berat. Saya percaya tahun ini ya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi seandainya krisis datang, resesi datang. Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir. Saya tahu Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Akan ada orang-orang di tempat ini tahun ini diberkati Tuhan besar-besaran. Dicurahkan dengan berkat yang dahsyat, pelimpahan gandaan dahsyat. Tuhan buat itu di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, tadi pagi waktu saya persiapan, saya renungkan tentang gereja kita, ternyata sama. Jadi great multiplication yang kita alami, justru seringkali Tuhan buat melalui kondisi yang berat. Kalau saudara masih ingat krisis yang melanda Asia, melanda Indonesia tahun 1998. Waktu itu huru hara di mana-mana. Orang ketakutan luar biasa. Akibatnya buat gereja pada waktu itu kehadiran kita turun sampai tinggal 25%. Dari 100 tinggal 25%. Tapi ternyata di balik semuanya itu, walaupun ada tantangan, walaupun semua orang pada takut, justru di situ momen Roh Kudus bekerja. Justru orang-orang yang pada ketakutan mulai cari Tuhan. Orang-orang yang tadinya nggak pernah ke gereja, sekarang datang ke gereja untuk beribadah. Di situ dijamah dan dilawat Tuhan. Sehingga minggu demi minggu terus terjadi peningkatan. Minggu berikutnya 50%. Minggu berikutnya 75%. Minggu berikutnya recovery full 100%. Minggu berikutnya 125%. Minggu berikutnya 150%. Dan itu tidak berhenti terjadi dengan luar biasa. Doa saya yang seperti itu akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Kemunduran yang terjadi, kerugian yang engkau alami, mungkin bahkan kejatuhan dan kegagalan yang sedang engkau hadapi saat ini. Itu bukan titik akhirnya, tetapi ada komanya. Babak berikutnya adalah pertumbuhan. Babak berikutnya adalah lompatan. Babak berikutnya adalah great multiplication yang Tuhan kerjakan. Amin. Dan sekali lagi, baliknya terjadinya melalui masa sukar. Teliti Alkitab saudara. Dan itu berulang-ulang kan terjadi kayak gitu. Di saat kesulitan paling panjang, kemiskinan paling susah, di momen itu Tuhan mengadakan kelimpahan paling dahsyat. Alkitab isinya kayak gitu saudaraku. Di saat keadaan paling terdesak, Tuhan memberikan kelegaan yang luar biasa. Karena justru di momen saat semuanya gelap, begitu Tuhan nyalakan terang sedikit, orang sadar ini Tuhan yang akan bekerja. Saya juga masih ingat waktu 1998, krismon kan, krisis moneter, ekonomi jatuh, perusahaan pada bangkrut. Tapi justru di momen itu kita terima blessing great multiplication. Pada waktu itu Tuhan bicara sama Pak Obaja, sama gembala senior kita. Tuhan ngomong beli dolar. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita belum tahu bakal kerusuhan, kita belum tahu bakal sampai dolar naik kayak gimana. Tiba-tiba Tuhan ngomong beli dolar. Dan karena Pak Obaja yakin pada waktu ini Tuhan yang bicara, maka dia ngambil langkah iman, semua uang yang kita punya ditukarin dolar semuanya. Semuanya dibeliin dolar semuanya. Dan kita semua ngerti kisah berikutnya, dolar naik dari 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 dalam waktu sekejap kita ngalami great multiplication. Melalui masa krisis. Kalau nggak krisis nggak ngalami. Tapi justru krisis terjadi mengalami great multiplication. Dengarkan baik-baik, krisis yang melanda keluargamu, krisis yang sedang kau hadapi secara pribadi dalam kehidupanmu tidak akan menenggelamkan. Anda pegang kencang Tuhan. Jalan dekat sama Tuhan. Dengarkan petunjuk Tuhan. Ikuti rema yang dari Tuhan. Taati firman Tuhan. Dengarkan baik Tuhan yang sama yang mengerjakan great multiplication untuk Isa. Tuhan yang sama mengerjakan great multiplication untuk kehidupan gereja kita. Tuhan yang sama juga buat itu di dalam hidup saudara, bagi keluarga saudara, untuk masa depan saudara. Amin.
Jadi justru ada berkat di masa berat. Siapa mengalami berkat di masa berat itu? Bukan cuma berkat di masa baik, tapi berkat di masa berat. Kuncinya apa? Yang pertama, miliki mental yang kuat. Mau sekali lagi terima berkat di masa berat? Miliki apa? Mental yang kuat. Kalau saudara mau diberkati di masa berat, mentalnya harus kuat. Orang kalau mentalnya nggak kuat, menghadapi masa berat, sudah panik. Sudah langsung ambles, sudah ngeblank. Sudah kemudian karena panik akhirnya salah ambil keputusan, nubruk sana, nubruk sini, salah langkah, rugi, kolaps, habis sekalian. Kalau mentalnya tidak kuat. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara yang sedang menghadapi tantangan berat dalam hidup saudara. Menghadapi masalah di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Bahkan mungkin Anda berhadapan dengan sakit penyakit yang itu berbahaya. Untuk kesehatan, untuk tubuh saudara. Atau masalah dalam pernikahan, masalah dalam keluarga saudara. Apapun itu masalah yang Anda hadapi, kuatkan hati saudara. Be bold. Miliki keberanian. Miliki mental yang kuat. Kenapa itu penting? Mari kita baca Ulangan 20 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ayat ini khusus petunjuk Tuhan buat umatnya ketika menghadapi masa berat. Jadi Anda yang di masa berat, firman Tuhan sudah mencatat, ini yang harus engkau lakukan kalau engkau sedang menghadapi perjuangan yang berat. Saya bacakan ya buat saudara. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Coba Anda renungkan sebentar ayat ini. Kalau Anda hidup di masa itu, zaman peperangan secara fisik. Dan kemudian pasukan lawan, kuda keretanya lebih banyak. Tentaranya lebih besar. Persenjataannya lebih lengkap. Secara manusia bayangannya menang apa kalah? Secara manusia. Dan rasanya di hati kayak gimana? Sudah takut dulu. Sudah gemetar dulu. Tapi Tuhan sudah ngasih tahu. Kalau kamu menghadapi momen yang seperti itu. Karena setiap orang dalam kehidupan, dalam perjalanan kita. Akan ada waktu-waktu di mana kita menghadapi sesuatu yang rasanya lebih besar dari kemampuan kita. Lebih daripada yang kita sanggup untuk pikul. Nah kalau saudara ada dalam situasi seperti itu, terimalah firman Tuhan pada hari ini. Perhatikan baik-baik, kata Tuhan begini. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Apa itu masalah saudara? Saya mau katakan jangan takut. Jangan takut. Mau menang melalui masa sukar ini? Jangan takut. Mau menang melawan sakit penyakit itu? Jangan takut. Mau menang melalui kegelapan itu? Jangan takut. Kenapa kok Tuhan ngomong jangan takut? Bukan tanpa dasar. Bukan cuma untuk nenang-nenangin hati. Ada sebabnya. Perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Anda gak berjuang sendiri loh. Jadi jangan merasa Anda sendirian saja. Benar mungkin manusia meninggalkan saudara, teman saudara, sudah gak ingat saudara, keluargamu gak mau nolong engkau lagi. Tapi Tuhan menyertai saudara. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau berjalan bersama dengan saudara. Dan kalau saudara percaya, Dia akan bertindak di dalam hidup saudara. Amin. Ini Tuhan kita, karena itu jangan takut. 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Bukankah itu yang sedang saya lakukan pada saat ini? Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai imam, saya sedang tampil ke depan berbicara kepada saudara. Gak tahu pertempuran apapun yang sedang Anda hadapi dalam hidup saudara. Mungkin pertempuran bisnis, persaingan yang begitu ketat di tempat kerja saudara. Antar rekan kerja ada persaingan yang luar biasa juga.
Antar perusahaan ada persaingan yang luar biasa juga. Saya nggak tahu satu persatu, situasi kita beda-beda. Tapi sebagai imam, saya sedang melakukan firman Tuhan nih. Tampil di depan dan berbicara. Dan sudah ditentukan, harus ngomong apa? Sudah ditentukan. Lihat ayat yang ketiga. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Jemaat keluarga Allah, umat Tuhan, dengarlah ini. Kamu sekarang menghadapi pertempuran, melawan musuhmu. Ini pesannya saudaraku ya, terima baik-baik ya. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oh, saya berdoa ada kemenangan bagimu, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kelepasan bagimu. Amin. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Firman Tuhan ngomong jangan lemah hatimu, jangan gemetar, jangan panik. Peperangan yang sama, masalah yang sama, kalau kita hadapi, mental kita lemah, kita sudah drop dulu, down dulu, kita bisa kalah. Peperangannya persis sama, gak usah lebih besar, sama aja, masalahnya sama. Tapi kita hadapi dengan keberanian, hasil akhirnya ada yang menang. Saya boleh ngomong begini, 90% peperangan dalam hidup kita itu menang kalahnya ditentukan, Anda berani apa tidak. Kalau saudara kehilangan keberanian, kalau mentalmu drop, engkau kalah, engkau down, habis. Tapi saat menghadapi perang, engkau tetap maju tak gentar. Anda sudah kalah pun tidak menyerah, maju lagi, hadapi lagi. Kalah pun engkau bisa rubah menjadi kemenangan. Haleluya. Itu raksasa di tanah perjanjian, gedenya sama. Tapi bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir, ngelihat itu sudah langsung down, gerak itu di hati. Aduh, gak mungkin ini. Kalah mereka. Binasa di padang gurun. Tapi generasi yang kedua, raksasanya sama. Tapi mereka ngomong, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita pasti menang. Dan benar, merekalah yang mengalami kemenangannya itu. Jadi masalah yang sedang Anda hadapi di dalam kehidupan saudara, boleh dikatakan begini. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan lemah hati. Kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara. Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menolong saudara. Bahkan Tuhan akan berperang untuk memberikan kemenangan kepada saudara. Jadi kuatin di hati ini. Anda tidak kebetulan datang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima pesan yang dari Tuhan. Kuatkan hati saudara. Apapun itu, seberat apapun itu tantangan, kuatkan hatimu. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, ketika saya memimpin ibadah seperti ini di Jogja, gereja kita, saat perayaan ulang tahun penuh sesak waktu itu, tiba-tiba kebakaran terjadi. Dan kita semua mesti dievakuasi. Itu gedung hangus semuanya. Hitam semuanya saudaraku. Ya terbakar semuanya. Dan secara manusia itu pukulan telak buat kita. Secara manusia itu sesuatu yang menyesakkan hati dan sangat tidak enak sekali. Karena habis semuanya. Tapi saya sadar, saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pemimpin, jemaat ngelihat semua. Saat saya ngadepin seperti itu, kalau saya down, saya kayak orang yang putus asa, saya kayak orang yang lemah, akhirnya semua ikut down. Di momen menentukan itu, saya belajar menguatkan hati, menguatkan, meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan di situ saya mulai kuatkan jemaat, pelayan Tuhan. Ayo kita bangkit kembali, regroup kembali. Ayo kita bangun kembali, kita koordinasi kembali. Begitu semua jemaat melihat saya kuat, bangkit semuanya. Makanya kalau di sini ada kepala keluarga, saudara harus ngerti, saat keluarga saudara menghadapi masa susah, semuanya tuh ngelihat kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya sudah down dulu, yang lainnya ikut down. Tapi kalau kepala keluarganya
Kokoh, imannya mantap. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti turut campur. Yang lainnya akan punya pengharapan. Dan itu yang kita alami di Jogja waktu itu. Semuanya bangkit dan kita koordinasi sampai semalaman, sampai pagi. Kita pastikan besok minggu ibadah ada tempat temporary yang bisa dipakai untuk ibadah. Kita pastikan juga tempat yang hangus terbakar, kita bangun kembali. Dan mujizat terjadi, saudaraku. Anda bayangkan tempat kayak gini hangus terbakar, tapi bisa dibangun kembali jadi hanya dalam waktu 3 bulan pulih kembali. Dan terjadi lompatan yang besar, kemajuan yang luar biasa. Melalui tantangan yang berat, ada kemenangan yang besar. Kalau saudara tidak menyerah, mental saudara dikuatkan, iman saudara Anda teguhkan, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan mujizatnya terjadi. Amin. Jadi hari ini apapun itu yang Anda hadapi, jangan izinkan di hatimu dibuat goyang gini. Siapa yang hari ini hatinya sedang goyang? Siapa yang sampai malam-malam kepikiran dan gak bisa tidur? Siapa yang begitu ingat akan hal itu? Aduh, rasanya sesak hati saudara. Tapi firman Tuhan bicara, jangan gentar. Jangan lemah hati saudara, jangan gemetar. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Amin. Haleluya. Coba kita baca Mazmur 27 ayatnya yang ke-6. Bagian A saja ya. Ini petunjuk Tuhan kalau Anda menghadapi peperangan, pertempuran, perjuangan dalam hidupmu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Sampai di situ. Jadi kalau menghadapi masalah, tegakkan kepala saudara. Jangan nunduk sama musuh saudara. Jangan nunduk sama iblis yang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Ini caranya Daud kalau perang. Tegak kepalanya. Gak takut-takut dia, lawan musuhnya. Segede apapun Goliat, sebanyak apapun pasukan Filistin, lawan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang ada di sekelilingku. Itu cara perangnya Daud. Saudara harus ngerti, Alkitab bahkan mengajarin kita kalau ngelawan iblis gimana caranya dia lari. Alkitab mau gini, tunduklah pada Allah. Lawanlah si iblis dan ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu larinya kalau Anda lawan iblis. Terhadap masalahmu, lawan itu. Terhadap tantanganmu, hadapi itu. Tegakkan kepala saudara, hadapi tantangan dan masalah saudara. Maka akan ada kemenangan terjadi dalam hidup. Ada berapa banyak orang ketika menghadapi masalah dan tantangan, nunduk malah. Begitu nunduk, lawanmu ngerti, ini sudah mentalnya jatuh ini. Petinju itu saudaraku ya, sebelum naik ring dan mulai bertinju, sebelumnya ada ketemuan dulu. Dan di situ momen mereka saling berusaha menjatuhkan mental lawannya. Itu sebelum pukulan mulai dilancarkan, peperangannya sudah dimulai, yaitu peperangan mental. Kenapa? Karena peperangan fisik itu banyak dipengaruhi sama peperangan mental. Kalau mentalnya sudah jatuh, gampang dikalahkan. Tapi mentalnya kuat, gak ada takutnya. Siap untuk menang. Doa saya, mental saudara dibangun kembali. Mental saudara, iman saudara dikuatkan kembali. Hati saudara dikobarkan kembali. Semangat saudara dinyalakan kembali. Karena itu yang menentukan menang kalahnya. Di dalam pertempuran kehidupan ini. Jadi mulai hari ini yang selama ini menjalani hidup kayak seolah-olah tertunduk lesu. Kayak orang gak punya pengharapan. Itu mentalnya sudah jatuh, sudah kalah sebelum berperang. Terima firman Tuhan ini. Tegakkan kepalamu. Hadapi lawanmu. Yang ada di sekeliling saudara. Mungkin masalahmu begitu banyak. Tapi hadapi lawan. Tuhan akan menyertai saudara. Dan dia akan berperang bagi saudara. Serta memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Bahkan ketika situasinya paling mustahil. Situasinya paling tidak mungkin. Ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru di masa paling berat, ada berkat kelas berat.
Saya beberapa hari yang lalu baru aja mendengarkan satu kesaksian dari pelayan Tuhan di gereja kita, staf gembala, namanya Pak Joko dan Bu Esther. Jadi mereka cerita pertama kali ketika mereka menikah, mereka tuh nggak punya apa-apa. Bahkan untuk kontrak rumah saja, untuk memperpanjang kontrakan rumah mereka, uangnya belum cukup. Jadi memang mereka start from zero ya, benar-benar dari bawah nggak punya apa-apa. Tapi entah gimana di hati Bu Esther ada keinginan yang kuat sekali untuk punya rumah sendiri. Pokok aku mau punya rumah sendiri. Suaminya ngomong mana mungkin, kita hanya untuk kontrak saja belum punya uangnya untuk memperpanjang ini. Bagaimana mungkin kita bisa punya rumah sendiri? Tapi Bu Esther bersikukuh, pasti bisa, pokok bisa. That is faith. Banyak orang itu hanya kalau sudah punya uang dulu, baru mungkin bisa punya rumah. Tapi yang saya tahu, orang-orang yang berani percaya dulu, walaupun belum punya, itu ya akan melihat mujizat besar terjadi. Ya, jadi ceritanya saudaraku di sini, rumah kontrakannya mereka, sekitar 2-3 rumah dekat situ, ada tanda dijual. Dan Bu Esther tiap hari doa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi milikku. Karena kan dekat tiap hari bisa doa keliling di situ saudaraku ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi milikku. Walaupun suaminya sendiri nganggap itu gak masuk akal. Tapi dia tetap percaya. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup ini orang akan selalu nganggap kebetulan. Tapi yang kebetulan seperti itu akan selalu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi kebetulan yang sangat konsisten. Orang lain juga bisa ngomong itu kebetulan, tapi terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ini mereka alami. Tiba-tiba satu family-nya, satu saudaranya mau beli rumah itu untuk anaknya mereka. Dan sebelum dipakai, mereka izinkan Pak Joko dan Bu Esther tinggal di situ bayar sewa. Jadi daripada bayar sama orang lain, bayar sama saudara sendiri. Ya sudah setuju. Ya sudah kan, setuju. Jadi bukan punya mereka, tuh punya keluarganya, mereka sewa di situ. Tapi ketika orang tuanya dengar, orang tuanya ngomong gak boleh. Jangan, nasehatin saudaranya itu. Kamu jangan kayak gitu. Kamu bantu saudara sendiri. Jadi uang yang harusnya untuk sewa, itu dihitung, beli. Nyicil. Dan dikasih waktu untuk melunasi. Zaman puluhan tahun yang lalu ya, dikasih waktu melunasi selama 32 tahun. Zaman sekarang tadi saya tanya, KPR itu sekitar 20 tahun. Tapi zaman itu sudah ada KPR 32 tahun saudaraku. Saya nggak tahu ada bunganya apa tidak, karena hitungannya ya sudah jadi di jalan seperti itu. Ya, yang ajaib begini, sementara mereka melangkah untuk beli tempat itu, hanya dalam 4 tahun Tuhan berkati mereka lunas. Lunasnya bukan karena di awal sudah punya semuanya, sudah punya uangnya. Terus kemudian percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lunasnya dimulai dari belum melihat apa-apa, namun percaya. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar berharap, tetapi tetap berharap. Mungkin buat sebagian dari saudara apa yang saya khotbahkan ini gak masuk akal. Saya paham, saya sendiri orang yang sangat rasional. Dan saya ngerti pikiran rasional itu. Tapi saya sudah mengulangi berulang-ulang dalam hidup saya. Ada banyak hal itu gak cuma yang masuk akal. Tapi banyak hal itu di luar akalnya kita. Dan Tuhan kita melampaui akalnya kita. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Yang lebih besar daripada akal kita. Dia bisa kerjakan yang mustahil jadi kenyataan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya. Amin. Itu sebabnya miliki mental yang kuat. Miliki iman yang kuat. Walaupun kayaknya mustahil. Secara manusia mungkin dokter ngomong sama saudara, penyakitmu gak bisa sembuh. Tapi mulai hari ini, lihat di hati saudara, kesembuhan sudah terjadi. Miliki iman dulu. Jangan nunggu keadaan membaik dulu, dicek nanti hasilnya ada indikator positif.
baru mulai percaya. Bahkan di saat Anda merasa paling berat, tetap percaya. Di saat kondisi nasi sudah menjadi bubur, buat pernikahan, buat keluarga saudara, tetap percaya. Allah yang sudah mengubah air menjadi anggur, Allah juga sanggup mengembalikan bubur balik jadi nasi kembali. Mungkin saudara sudah kolaps bisnis saudara, tapi tetap percaya. Sudah kolaps pun. Itu imannya Abraham kan. Kalau seandainya Ishak mati pun, Abraham tetap percaya Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati dihidupkan kembali. Jadi bisnis saudara yang sudah mati dihidupkan kembali. Visi saudara, impian saudara yang sudah kandas, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Tuhan bisa pulihkan dan jadikan itu kembali di dalam kehidupan saudara. Percaya. Mungkin Anda tanya sama saya, Pak, tapi saya hatinya gimana caranya percaya? Isinya saya takut, isinya khawatir. Jawaban saya sama. Saya bukan orang yang percaya itu tiba-tiba percaya gitu. Saya juga mengalami ketakutan, saya juga mengalami kekhawatiran seperti yang Anda alami juga. Tapi saya tahu Alkitab ngomong, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya setiap kali saya takut, saya isi diri saya dengan firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saya dengarkan firman Tuhan terus. Sementara firman masuk, saya dengar iman timbul, keberanian berkobar. Ketakutan dilenyapkan, kekhawatiran disingkirkan oleh firman. Jadi hari ini saya ajak saudara yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Isi dirimu dengan firman. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Kenapa? Anda akan punya keberanian yang luar biasa. Mentalmu akan diperkuat. Sehingga kau bisa menang menghadapi setiap masalah dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang saya juga ada di momen-momen di mana kayak maju mundur. Ragu-ragu. Penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Seperti kayak momen pandemi kemarin. Saya juga sama dengan saudara. Kaget juga. Gak nyangka kan bakal terjadi. Shock juga. Takut juga. Khawatir juga. Tapi saya gak mau lama-lama. Saya isi diri dengan firman. Saya isi diri dengan firman. Saya isi diri firman. Akhirnya hati saya jadi tenang. Akhirnya saya mulai balik dapatkan kemantapan. Melalui masa pandemi gak dicekam dengan kekhawatiran. Melalui itu dengan ketenangan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada saya. Untuk gereja kita. Pembangunan di PIK jalan. Pembangunan di PIK tendernya lanjut. Saudara harus tahu loh. Itu gak mudah untuk kita lakukan. Di masa yang baik saja belum tentu kita bisa semudah itu. Melakukan apalagi di masa pandemi. 2020 keadaan serba tidak pasti. Jadi ketika saya memutuskan mau membangun apa tidak, hati saya itu kayak maju mundur. Imannya belum cukup. Capital imannya belum cukup untuk jalanin proyek itu. Dan di momen seperti itu, saya sekali lagi ngerti, saya harus beli iman dulu. Karena itu saya kerja iman. Bahasa saya nih ya, istilahnya. Saya kerja iman. Saya merenungkan firman siang dan malam terus. Sementara saya merenungkan firman, iman saya dibangkitkan. Hati saya diperbesar. Mental saya diperkuat sampai di satu titik, iya mantap. Di situ saya ambil keputusan, maju. Kita melangkah dengan iman, kita tender dan waktu itu satu-satunya kita tender. Karena semua proyek pembangunan di Jakarta, hotel, mall, office, cancel semuanya, pending semuanya. Kita jalan satu-satunya. Justru ternyata karena kita jalan satu-satunya, kita bisa ngebit harga yang tidak masuk akal. Dan kita bisa deal dengan harga mujizat. Dan tempat itu justru selesainya di momen pandemi. Justru di masa berat ada berkat, ada mujizat, ada terobosan yang terjadi. Kuncinya kerja firman. Coba saudara renungkan, kita ini ngalami great multiplication justru lewat pandemi. Di Jakarta, gedung 9 lantai di PIK jadi.
Di Jogja kita dapat 2 tempat yang baru. Milik kita sendiri. Di Madiun kita punya tempat milik kita sendiri. Ini Tuhan kerja itu luar biasa di masa pandemi. Itu bukan tempat yang kecil, itu tempat yang besar. Di Solo Tuhan kasih kita tanah 20 hektar. Saudaraku, saya mau ngomong sama saudara. Kisah Alkitab itu bukan isapan jempol, bukan fiksi. Di momen krisis, Ishak ngalamin 100 kali ganda. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, mau momen krisis, mau tantangan berat yang sedang kau alami, hari ini tangkap remanya. Masa berat adalah momen terbaik untuk mengalami mujizat kelas berat, berkat kelas berat tercurah di dalam kehidupanku. Kalau engkau percaya, terjadilah itu dalam hidup saudara. Banyak orang kalau nggak kerja firman, isinya cuma maju mundur. Berani nggak ya? Berani nggak ya? Terus selalu ciut hati. Mundur. Dan kalau saudara mundur nggak dapat apa-apa. Orang itu akhirnya akan diperhadapkan di real battle in life. Itu kayak gitu. Peperangan dalam hidup kita itu, saudara selalu akan berani nggak ya? Berani nggak ya? Selalu mundur. Mundur. Pinter. Pikirannya pinter, ngerti metode prinsip-prinsipnya. Tapi hatinya nggak pernah punya nyali yang cukup. Keberanian yang cukup untuk melangkah. Dan karena itu nggak pernah ada kemenangan. Saya tantang saudara hari ini, komit kerja firman. Baca Alkitab saudara, dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Imanmu akan dibangkitkan. Mentalmu akan diperkuat. Dan kau akan melihat mujizat-mujizat besar terjadi. Dan firman itu akan mentransformasi pikiran kita. Pola pikir kita. Karena pola pikir kita ini perlu dirubah loh. Kalau enggak, susah untuk kita punya mental yang kuat. Dengan pola pikir yang salah. Kalau pola pikir kita, krisis datang, saya habis. Kalau ekonomi turun, ya pekerjaan mundur. Maka enggak heran begitu Anda dengar berita, ini resesi mungkin terjadi. Waduh, sudah ketar-ketir. Kenapa? Mindsetnya jadi penghalang. Mindsetnya mengakibatkan imannya selalu roboh. Tapi kalau saudara isi diri saudara dengan firman Tuhan, Anda ngerti. Di Alkitab tuh Ishak ngalami great multiplication 100 kali lipat justru di masa krisis. Abraham diberkati di masa krisis. Yakub diberkati di masa krisis. Yusuf diberkati di masa krisis. Itu isinya Alkitab tuh itu. Justru di momen paling berat, Tuhan mencurahkan berkat yang paling besar. Maka kalau saudara pikirannya dibaharui seperti itu, berikutnya nanti dengar, oh masa krisis mau datang. Yes, haleluya, itu momen mujizat terbesar. Tuhan akan kerjakan, itu momen kemenangan yang luar biasa. Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanku. Itu yang akan membuat iman itu dengan natural bangkit dan muncul dalam hidup kita. Karena firman itu mentransformasi pola pikir kita. Cara pikir kita akan berubah oleh kuasa firman Tuhan. Itu yang pertama, miliki mental yang kuat. Yang kedua, yang terakhir, saya ajak saudara, doanya yang kuat. Semuanya katakan doa yang kuat. Lebih kuat lagi katakan saya harus doa yang kuat. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sangat besar kuasanya, kuncinya apa? Harus bila dengan yakin didoakan. Jadi dengan yakin didoakan ini menentukan besar kuasanya apa kecil kuasanya. Kalau saudara berdoa, yakin gak mujizat pasti terjadi? Orang kalau doa masih mikir, terjadi gak ya mujizat? Ya itu gak yakin, makanya gak pernah mujizat terjadi. Buktiin omongan saya nih, orang-orang yang sering ngalami mujizat, itu sebelum mujizat terjadi, sebelum ada tanda-tanda apapun mujizat bakal terjadi, dia sudah percaya, pasti sembuh, pasti diberkati, pasti pemulihan terjadi, ada terobosan terjadi, pasti pintu-pintu terbuka, ada kemudahan yang Tuhan berikan, pasti terjadi. Itu orang yang dalam hidupnya selalu akan mengalami kuasa Tuhan. Karena seperti itu Tuhan Yesus berdoa. Kalau Anda baca dalam Alkitab caranya Tuhan Yesus waktu jadi manusia berdoa kepada Allah Bapa. Dia ngomongnya, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengar doaku.
Aku tahu engkau selalu menjawab doaku. Di tangannya rotinya masih 5, ikannya masih 2. Yang di depannya Lazarusnya masih mati dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tapi perkataannya, aku tahu Tuhan pasti menolong. Aku tahu mujizat pasti terjadi. Itu iman, itu doa yang bila dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Sebelum Anda sampai di titik itu doamu, engkau gak melihat kuasa doa. Bukan karena doa gak berkuasa, tetapi sederhana karena saudara belum mempunyai keyakinan dalam doa itu. Jadi mulai hari ini, kalau saudara berdoa, percaya dulu di hati, Bapa di surga pasti dengar doaku. Aku percaya pasti ada mujizat terjadi. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kegagalan ini tidak selamanya. Tuhan ubah menjadi kemenangan. Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Kerugian ini Tuhan berkati jadi keuntungan berlipat kali ganda. Ada pintu-pintu terbuka dan kemenangan terjadi. Waktu saudara berdoa, pastikan Anda tahu mujizat pasti terjadi. Itu yang orang yang kalau doa yakin tuh kayak gitu tuh. Makanya di gereja kita bukan berdoa supaya mujizat moga-moga terjadi. Tapi kita selalu berkata pasti terjadi. Karena itu yang memberi kuasa di dalam doa. Berdoalah, mujizat pasti terjadi. Berdoalah. Ada harapan untuk pernikahan dan keluarga saudara pasti dipulihkan. Berdoalah Anda dan seisi keluarga saudara dipertobatkan dan diselamatkan. Berdoalah masa depanmu jadi masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan. Berdoalah Tuhan pakai saudara melakukan perkara-perkara besar. Dan yang terakhir, mari berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Sesaat lagi 14 Februari, tepat di hari Valentine, Indonesia akan memilih. Itu election day. Dan pemimpin yang akan terpilih itu akan mempengaruhi perjalanan bangsa ini. Perusahaan yang sama dipimpin orang gak becus, jadinya kacau. Perusahaan yang sama di tangan pemimpin yang benar, ini akan glorious. Kita kepingin Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kita mau Indonesia makmur dan diberkati oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan tergenapi untuk Indonesia. Karena itu mari kita berdoa supaya presiden yang terpilih memang yang dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan untuk memimpin bangsa ini. Anda mau berdoa buat Indonesia? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya ada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Katakan bersama-sama, ku percaya. Percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan Saat ini, sekarang ini sedang terjadi. Kami terima. Kami percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Kami percaya. mujizat-Mu dinyatakan dalam Firman Tuhan hari ini bicara tentang berkat di masa berat.
Tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Masa berat apapun jangan Anda lalui sendiri. Jangan berjuang dengan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Anda belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your moment. Buka hatimu, undang Dia masuk dalam hidupmu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dan engkau akan terima anugerah. Keselamatan, pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan, ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Hidupku ini milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang kedua. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang di sekelilingku. Tunduklah kepada Allah. Lawan iblis. Hadapi masalahmu. Ia akan lari daripadamu. Itu mental yang harus kita punya kalau menghadapi peperangan dan perjuangan dalam hidup ini. Jangan takut-takut, jangan saudara ragu-ragu. No. Ayo tegakkan kepala, mulai hadapi lawan saudara. Mulai hadapi dengan keberanian. Be bold! Beranilah! Bangkitlah! Beranilah! Maju tak gentar! Alkitab ngomong, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dengan maksud memberikan kemenangan. Ada yang percaya itu? Mari angkat dua tangan saudara. Mari berdoa. Katakan, berikan aku keberanian yang Tuhan. Teguhkan hatiku ya Tuhan. Kuatkan aku ya Tuhan. Aku tidak mau takut lagi. Aku tidak mau gentar lagi. Beri keberanian, beri kemantapan di dalam hati, berikan keyakinan yang kokoh untuk maju bersama Tuhan, untuk menegakkan kepala, menghadapi lawan. Iblis manapun yang berusaha untuk menghadap, iblis manapun yang berusaha untuk menjegal dan menjatuhkan, hadapi itu dengan keberanian ilahi. Kuatkan hati, teguhkan, kuatkan hati, teguhkan, kuatkan hati, teguhkan, kuatkan hati, teguhkan, kuatkan hati. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang ada di sekelilingku. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk Indonesia. Mari kita minta supaya Indonesia ini sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan turut campur supaya pemilihan umum besok 14 Februari ini sungguh-sungguh menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, mari bersatu hati, angkat dua tangan saudara, masing-masing mulai berdoa. Tuhan, lawat negeri ini. Biarlah belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia. Kirimkan malaikat-malaikat surgawi untuk menjaga pemilu berlangsung damai, tenang, aman. Semua rencana-rencana yang jahat untuk mengacaukan negeri ini digagalkan oleh Tuhan. Kami berdoa, ya Roh Kudus, gerakan rakyat ini, gerakan hati bangsa ini untuk datang dan memilih pemimpin yang Engkau pilih. Memilih presiden, wakil presiden yang Tuhan pilih. Turut campur ya Tuhan, turut campur ya Tuhan, turut campur. Ambil alih ya Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.
berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Kiranya hidupmu jadi berkat dan banyak jiwa dipertobatkan melalui kesaksian Anda. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.